Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. يحيى برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, kita kembali memperbarui, mengucapkan, meyakini dengan bahagia bacaan Alhamdulillah karena kita sudah diberi Allah kemudahan, keyakinan, keimanan untuk mendatangi rumahnya, menyahut panggilannya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW seperti yang selalu disebut, pernah sesudah salat subuh bangkit menanya orang-orang yang tak datang salat subuh. Kita takut nanti di hari kiamat kita ditanya, waktu salat subuh kamu di mana? Karena semuanya akan ditanya. Semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang kita bilang dalam salat, Malik Yaumiddin. Allah jadi pemilik, jadi raja pada hari pembalasan. Semua sana akan dibalas. Subhanallah. Perhitungan Allah itu sangat menakutkan. Tengok ayat dalam surah Al-Kahf. Warning, peringatan keras Allah disebut dalam surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wawdi'al kitab, katanya. Dibentangkanlah, dibukakanlah kitab. Kita ini hidup dengan kitab, menulis buku. Hidup ini menulis buku. Buku kehidupan nanti akan dibentangkan, dibukakan, dipertanggungjawabkan. Wawdi'al kitab. Dibukakanlah kitabnya. Fataral mujrimin. Orang mujrimin, kalau makna mujrimin, mungkin kafirin, mungkin penjahat. Yang penting orang banyak kasus dengan Allah. Musyfikin, takut melihat isi kitabnya. Ketakutan melihat isi kitabnya. Ayat 49 surah Kahfi halaman 299-nya. Ayat 49 surah Kahfi ayat 49 halaman 299. Wawdi'al kitab, dibukakanlah kitab. Kalau di surah Al-Isra disebut Iqra' kitabak. Baca bukumu, baca sendiri, nilai sendiri. Itu dalam surah Al-Isra. Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu, kau sendiri yang menilainya. Itu ayat 14 surah Al-Isra halaman 383. Iqra' kitabak. Baca buku Bapak. Apa isinya? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Engkau sendiri bisa menilainya. Bapak yang bikin buku-buku Bapak, buku-buku Ibu. Kalau dalam surah Kahfi, ketika melihat buku itu, ketakutan. Khaifin mimma fi, karena isinya yang banyak bermasalah. Banyak isi buku yang tak bermasalah. Sembilan subuh dah datang ditanya nanti di sana. Ditanya. Wa yaqulun, Nabi sendiri menanya. Nabi menanya orang yang datang sembilan subuh. Wa yaqulun,
Mereka ketakutan, bertanya dan menyesal. Ya wailatana. Aduh sialnya. Aduh takutnya. Aduh sedihnya. Aduh menyesalnya aku ini. Ma dihazal kitab. Naporan mala isim kungkondahnya. Naporan mala. Ma dihazal kitab. Apalah buku ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil. Apalagi yang besar. Tertera di dalamnya. Tak tercicir. Tak tertinggal. Wa wajadu ma'amilu hadira. Apa yang mereka lakukan tertulis dalam bukunya ada depan matanya. Hadira. Ada depan matanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalim. Tidak ada dalam bukunya yang dia tak buat. Kejahatan yang tak buat ditulis bukunya, tidak ada. Kebaikan yang dia buat tak ditulis, tak ada. Apa yang dia buat, itulah yang ada. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Aisyah pernah menangis bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berada di haribaan Aisyah. Lalu Aisyah menangis. Air matanya jatuh ke muka Rasulullah. Coba bayangkannya. Lalu Nabi mengatakan, kenapa Anda menangis? Kakanda kan ada di sini. Abang Anda kan ada di sini, apalagi? Kenapa Anda menangis? Air mata derai berlinang. Apa kata Aisyah? Aku teringat hari kiamat. Adinda teringat hari kiamat. Adakah nanti dari kiamat sana Kakanda akan mengingat keluarganya, suami akan mengingat istrinya, Kakanda akan teringat adinda nanti di sana. Adakah dari kiamat suamiku akan ingat aku? Subhanallah. Kata Rasulullah, ada di 3 kondisi orang itu tak teringat orang lain. Ada di 3 keadaan orang itu tak teringat orang lain. Teringat dirinya saja agar dirinya selamat. Subhanallah. Satu di antaranya ketika catatan buku diterima. Suami tak ingat istri. Istri tak ingat suami. Ayah ibu tak ingat anak. Adakah aku selamat? Subhanallah. Subhanallah. Bukan keadaan kita yang lengah waktu subuh nanti tidak ditanya di sana. Akan ditanya. Itu maka Nabi bangkit sesudah salat subuh menanya, asyahidun fulan. Fulan dan fulan ada tadi tidak salat? Yang ditanya Nabi itu yang jelas datang. Kalau datang tidak ditanya. Tahsilul hasil namanya. Nabi sholat. Siapa yang di belakangnya nampak saja. Walaupun Rasulullah sholat menghadap kiblat, jemaah di belakangnya. Nabi membelakangi jemaah. Tapi Nabi tahu siapa yang datang. Asyahidun fulan. Si fulan ada? Kata sahabat, tak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan. Siapa yang akan membacakan hadis ini di masyarakat kita? Siapa akan membicarakan hadis ini di masyarakat kita? Bacalah hadis tentang sholat berjamaah. Begitu Nabi ya.
Tiba di giliran Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sama juga. Dia bilang apa? Kalau kamu sholat, lihatlah kawan kiri kanan, sanak saudara, sahabat, anda, jiran, tetangga. Ada dia sholat tak? Datang nggak sholat? Kalau kebetulan dia tidak datang, pergilah lihat ke rumahnya. Katanya. Tanya dia kenapa tak datang. Kalau dia ada masalah yang perlu dibantu, bantu dia. Dia sakit, keluarganya sakit, ada masalah, bantu dia. Kalau dia tak datang, masalah tak ada, celahlah sikapnya itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kemudian kita bersama ayat Quran yang kita dengar dalam salat tadi, ayat surah Yasin, halaman 444 akan kita kaitkan dengan sorotan kita sudah beberapa hari di sini sebagai menggarisbawahi ayat yang dibaca imam dalam salat, dalam khutbah Jumat kemarin tentang penciptaan Adam. Tengok halaman 444 ayat 60. Allah nanti akan menyeru anak Adam di hari kiamat. Ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Wahai anak Adam, kan sudah dikasih tahu dulu. Allah ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan. Jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu kan jelas musuh kalian. Orang yang jauh dari masjid, jauh dari salat berjamaah, berkemungkinan besar dia kalah dalam menghadapi musuhnya syaitan. Karena dalam hadis disebut waktu orang itu tidur, dia akan dikerjain sama iblis, sama setan, akan diikat. Hadis kuat. Waktu orang itu tidur, dia akan diikat sama setan. 3 ikatan katanya. Dan akan dijampinya, dibaca-bacainya, supaya tidak bangun. Nah, bacalah hadis ya. Alaika lailun tawil. Pak, Bu, lama malam ini lama cukup lama. Tidurlah sepuas-puasnya. Farkut, tidurlah. Tidurlah Bapak. Seharusnya kita bangun sebelum azan. Kita sempat sholat di rumah sebelum azan. Nah, ini terkait dengan fiqh tidur, ilmu tentang tidur. Kalau orang berbangun, contohnya setengah jam, 1 jam sebelum subuh, adab bangun tidur, pertama baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Terbuka satu ikatan. Ini diajar dalam hadis Nabi, membuka ikatan syaitan dibaca doa dan puji kepada Allah. Kemudian berwudu, terbuka ikatan kedua. Yang ketiga, salat sebelum ke masjid. Terbukalah ikatan ketiga-tiganya. Baru dia pergi ke masjid. Begitulah Islam mengajar kita. Subhanallah. Membuka ikatan ini sebelum masuk waktu subuh. Imam Nawawi rahimahullah memuatkan hadis ini dalam karyanya Kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Qiyamul Lail. Kalau langkah-langkah itu tidak diikutkan, dalam hadis dibilang kalau tidak dibuka ikatan dengan 3 step,
3 langkah tadi, orang itu bangunnya akan malas. Kaslan katanya. Sembraut, kusut. Bangun tidur pikiran kusut. Sepadahal hadis. Tapi kalau langkah yang 3 itu dilaksanakan, dia akan ceria, gembira, happy, optimis. Baca Quran, baca hadis ya. Alam ahad ayat 60 tadi ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah sudah dikasih tahu dulu kata Allah ini dari kemudian nanti dari kiamat. Allah akan memanggil anak Adam. Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian sembah syaitan. Jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu kan musuh yang jelas. Tapi tidak nampak permusuhannya dengan setan. Ini masalahnya manusia ini. Setan itu aduwwun mubin, musuh yang jelas tapi tidak nampak sama dia. Jangan-jangan dia sudah menjadi hizbus syaitan. Yang bilang dalam ayat lain, dia sudah jadi orang setan. Kalau kita baca ayat tentang kesyaitanan, ada orang itu sudah jadi anggota setan dia. Tengok satu contoh dalam surah Al-Mujadalah. Orang yang sudah dapat sama setan. Jadi anggota setan. La ilaha illallah. Ayat 19 halaman 544. Orang itu sudah menjadi anggota syaitan. Istahwaza alimu syaitan. Fa'ansahum zikrallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Istahwaza alimu syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Orang itu sudah dimonitor. Sudah dikuasai, sudah didominasi oleh syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Syaitan menjadikan orang itu lupa berzikir, lupa baca-baca sebelum tidur, lupa bacaan sesudah tidur. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah geng syaitan, grup syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Geng syaitan itu, grup syaitan itu hidupnya rugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.